kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong siapkan ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa berikan kepada kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu mau absen kalian dulu ya. Baik, Ibu. Yang dipanggil namanya angkat tangannya ya. Hajat. Ayo, Bu. Feni. Saya, Bu. Novelia. Ibu. Najwa. Ayo, Bu. Baik, ada semua ya hari ini. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kesepakatan kita di kelas. Siapa yang tahu? Ayo novel dulu. Tidak boleh diribut saat berpelajaran, Bu. Nah, ini Tidak boleh berkata kasar kepada temannya. iya benar saja. Mendengarkan ibu yang menjelaskan. Iya benar sekali Najwa. Masa Tidak boleh berjalan-jalan di kelas. Iya benar. Jadi kita harus mematuhi aturan kesepakatan yang kita buat ya, supaya kelas kita aman, tertib dan damai. Nah, jadi semua udah tahu ya kesepakatan kita harus dipatuhi. Nah, lalu setelah itu Ibu mau ngajak anak Ibu untuk nyanyi nih. Siapa yang mau nyanyi sama Ibu? Saya. Kita nyanyi ya. Ini apa, Bu? Nyanyi lagu lingkungan. Ikutin ya, ini ya. Berdiri ya. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sama terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kita ambil buang kotor sampah dengan ikhlas, jangan dipertemukan. Peduli dengan kita terjadi. Oke, udah semangat belajarnya? Semangat. Ya, ini ya. Nah, tadi kita udah nyanyi. Nah, menurut anak Ibu, sesuai sama lagu tadi, kita harus peduli lingkungan. Supaya bersih, Bersih terus. terhindar dari wabah penyakit. Iya, terus apa lagi? Tidak banjir, iya. Dan lingkungannya jadi sehat, nyaman dilihat. Nah, jadi kita kan akan belajar peduli lingkungan di sekitar kita. Nah, lingkungan terdekat kita ini ada di mana sekarang? Kelas. Nah, iya di kelas, di lingkungan kelas kita. Jadi kita harus melihat dulu nih, melindungi dulu nih, peduli sama lingkungan di kelas kita. Sesuai sama judul pembelajaran kita hari ini, yaitu ayo jaga Kebersihan kelas. Nah, sebelum itu Ibu tunjukkan dulu ya tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 contoh tindakan tanggung jawab. Nah, yang kedua, peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap pilihan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kan kita akan belajar tentang peduli lingkungan di kelas kita. Ayo, Ibu mau ukur kalian. Coba lihat kanan dan kiri di bawah mejanya, di samping, di belakang, di depan. Ada yang ada sampahnya tidak? Kami terima ya. Ayo, yang ada sampahnya. Ibu, ada sampah di sini, Ibu. Oh iya, berarti kita harus buang di gimana? Menyiapkan sampah. Ibu buang sebentar ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi bangkunya. Sudah bersih atau belum? Sudah. Sudah rapi atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah rapi, kita sudah siap untuk belajar. Nah, jadi masuk ke ciri-ciri kelas yang bersih. Saya mau baca, Bu. Oke, Reni boleh?
kelas yang bersih antara lain. 1. Tidak ada sampah di lantai. Nah, coba lihat lantainya ada sampah tidak? Dan Ibu, kan tadi nomor yang 3. Oh iya, udah bagus ya pikirnya ya. Sudah bagus semua kelasnya. Lanjut ini. Meja dan kursi tertata rapi. Nah, coba lihat meja dan kursinya sudah rapi. Sudah. Baik. Lanjut, siapa yang mau baca lagi? Papa tulis bersih. Nah, Bersih, ya, Bu. bersih. Siapa yang baca tadi? Saya. Oke, makasih ya Dendi. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Terima kasih, Dendi. Nah, lanjut siapa lagi yang mau baca? Nah, Najwa. Alat tulis tidak berserakan. Nah, lihat alat tulisnya. Itu berserakan, Bu. Berserakan. Rapikan kalau berserakan. Oke, sudah semua. Sudah lagi lanjut. Udahlah. Siapa yang mau baca lagi? Saya. Hajar. Silakan Hajar. Udara di kelas segar dan tidak bau. Ayo kita sama-sama udaranya segar tidak? Oke, berarti kelas kita sudah bersih. Aman juga. Nah, terus kita kan kelas kita sudah bersih. Kenapa sih kelas itu harus bersih? Nah, Biar kita belajar. ayo siapa yang mau baca lagi? Nah, Najwa. Mengapa harus bersih? Yang pertama, membuat suasana belajar menjadi nyaman. Betul atau betul? Tapi saya ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk ini? Emang kalau nyaman, Bu. Oh iya. Lanjut yang kedua. Mencegah penyebaran penyakit. Benar atau betul? Benar. Lanjut yang ketiga, siapa mau baca? Novel. Kata tempat menjawab terhadap istilah. Benar atau betul? Benar. Seperti apa, Bu? Ya, karena kalau kita sudah menjaga lingkungan, kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Nah, maksudnya kalau kita ada rasa, kalau misalnya lingkungan kita tetap kita harus bersihkan ini. Itu merupakan salah satu contoh sikap tanggung jawab. Nah, yang keempat, ada baca. Membuat guru dan teman merasa senang. Nah, benar atau betul? Senang, Bu, sama kaki kalau kami bersih. Senang banget kalau kelas kita bersih, kelas kita sehat, ya sudah kita segar itu membuat suasana belajar kita menjadi nyaman, menjadi santai, ya benar, ya enggak? Ya. Ibu. Nah iya, jadi kalau kelas kita bersih, guru dan teman-teman kita juga senang. Coba tanya teman-teman yang senang nggak? Ayo, yuk sebagai ibu, kenapa aja? Ayo. Itu excited, Ibu. Itu baik Dan aja. saya semangat belajar. Iya, bagus sekali. Jadi kalau kita dalam kelas itu kita harus semangat, harus excited untuk mendengarkan penjelasan dari guru kita. Nah, lalu sekarang kita masuk ke contoh perilakunya nih. Apa saja ya contoh perilaku menjaga kebersihan kelas? Saya, Bu. Nah, hari ini silakan. Contoh perilaku 1. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, tadi sudah mau sampai pada tempatnya semua. Nah, bagus ya. Itu contoh perilaku tanggung jawab. Nah, selanjutnya Merapikan meja dan kursi setelah digunakan. Nah, nanti setelah kita selesai kelas, tolong ya dibersihkan, dirapikan kembali kursi-kursinya supaya kelas kita tetap bersih, tetap rapi. Nah, selanjutnya, siapa lagi mau baca? Nah, oke Reni. Menghapus papan tulis setelah pelajaran selesai, Bu. Nah, ya, kalau untuk menghapus papan tulis itu tugas siapa? Tugas novel. Yang pikir di Yang bikin itu siapa? novel, Bu. Novel hanya pikir dulu. Tidak ya, Regis. Satu orang satu hari saja yang pikirnya. Jadi yang pikir itu adalah Najwa. Jadi Najwa yang lakukan selesai belajar kita, papan tulisnya dihapus ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, Ayo, Bu. oke Najwa. Tidak mencoret-coret tembok atau meja. Nah, siapa? Itu kali novel coret meja saya, Bu. Lihat sama Ibu. Meja saya dicoret, Bu. Apa dicoret novel? Mana ada meja Bu sih? Mana ada? Tidak boleh ya, coret-coret. Tembok yang sama Najwa. Kamu itu novel membuat meja dan dinding tembok kelas kita jadi kotor, tidak sedang dilihat, tidak nyaman, juga tidak bersih. Jadi meja di kelas kita dan tembok di kelas kita itu harus dijaga. Nah, selanjutnya siapa yang mau baca lagi? Oke, silakan. Simpan alat tulis di tempat yang semestinya. Nah, nanti setelah kita selesai pembelajaran hari ini, anak-anak ibu silakan simpan alat tulisnya di
Pensil. Bawa pensil, tasnya masing-masing. Tapi saya nggak punya kotak pensil Bu. Iya, bisa dimasukkan ke dalam tasnya ya. Boleh Bu. Tasnya banyak dulu. Kenapa bisa belum sampai? Karena dia masak Bu. Gunting ditanya dia jadi gunting Bu. Ada lagi Jadi pensilnya pada jatuh aku. Iya, tidak boleh gitu ya. Saya tadi pinjam punya saya Bu, mana pensilnya dia bilang. Oh, alah. Jadi kalau kita punya barang-barang pribadi kita harus menjaganya supaya menjaganya untuk tidak hilang, tidak hilang. Nah, tadi perilaku si Nopel itu merupakan satu perilaku yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak bertanggung jawab terhadap barang miliknya. Ya. Jadi kalau kita punya barang itu harus dijaga ya. Iya, Ibu. Bagaimana Ibu? Nah, jadi walaupun di kelas kita ada yang piket, kita sebagai warga di kelas juga harus menjaga kebersihan. Di kelas apa? Bersih. Bersih, Nyaman. nyaman, kotor. Iya benar, tidak suka kotor juga. Jadi kita bisa santai belajarnya kan. Nah, jadi kalau misalnya pas kita bersih, kita suka nyaman, gimana sih perasaan anak-anak Ibu? Kan Bu. Iya. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia ya kan, nyaman jadi kita belajarnya kan. Nah, jadi sekarang Ibu mau anak-anak Ibu melihat salah satu cerita yang akan Ibu tampilkan. Cerita apa Bu? Di sini Ibu punya namanya dilema makan. Sebelum itu Ibu bagian dulu ya yang ini yang akan nanti Ibu kerjakan. Ibu ini, Makasih Bu. Saya nggak ada pena. Ibu ya. Bu pena mereka kan Ya, ini dijelaskan Ibu. Sampai mereka pena mereka. Oke, semua anak Ibu sudah dapat pakainya. Udah Bu. Bu. Nah, di sini kan ada ini perintahnya dengarkanlah secara seksama cerita yang dibacakan oleh Ibu. Nah, di sini Ibu sudah punya ceritanya nih dilema moral. Nanti kita baca sama-sama ceritanya. Terus di sini kan ada pilihan nih. Yang pertama diam saja dan tidak membersihkan. Yang kedua membersihkan sendiri. Yang ketiga mengajak teman membersihkan bersama. Dan yang keempat memanggil guru untuk meminta bantuan. Nanti anak-anak Ibu pilih ya tindakan apa sih yang harus dilakukan sesuai sama cerita yang sudah nanti kita baca bersama-sama. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pertanyaan nih. Nanti anak-anak Ibu silakan dibaca pertanyaannya lalu dijawab sesuai dengan cerita yang sudah kita baca bersama. Oke, kita baca sama-sama dulu ya ceritanya. Iya, Siapa yang Bu. mau baca yang pertama ini? Oke, hari ini silakan dibaca nih. Hari ini giliran kelompok Bu piket. Lalu siapa lagi yang baca? Tapi teman-temanmu tidak mau piket. Siapa lagi ya? Tong sampah sudah penuh dan lantai kotor. Gimana kamu bersihkan, kamu bekerja sendiri. Jika tidak kelas pokok dan baku. Nah, ayo. Jadi anak Ibu mau pilih yang mana nih? Membersihkannya sendiri atau kelas tempat kotor? Coba anak Ibu jawab di sini ya. Oke Bu. Bu saya pada pena Bu. Oke, silakan ya. Terima kasih Bu. Udaranya ada tadi. Ini semua kan bisa sama. Ini salah satu dan yang ya. Dicetak ya, mana yang mau dipilih, mau yang hijau, yang biru, merah, atau kuning. Dicetak ya. Setelah itu nanti silakan dijawab pertanyaan yang di bawah ya. Ya Bu. Kamu nggak boleh nyuruh aja. Ayo, jangan sendiri-sendiri ya, jangan diskusi. Ini sesuai sama jawaban dari anak-anak itu sendiri. Ada yang susah, Najwa? Ini langsung dijawab sendiri, Bu. Iya, jawab saja di sini ya. Maka sudah bisa, ada yang susah. Oke, baik. Bisa semua aja, selamat. Oke. Ini sudah. Sedikit lagi Bu. Oh iya. Gampang saja ya kerjakannya. Oke Bu. Patuhin ya kesepakatan kita tadi. Apa sih tadi kesepakatan kelasnya? Jangan boleh Ibu. Iya, jangan boleh jalan-jalan juga ya. Kerjakan dengan baik ya tugasnya ya. Sudah siap semua? Nanti itu sudah memilih. Nah, sekarang ibu itu sudah memilih ya. Tindakan apa sih yang anak ibu ingin lakukan sesuai dengan cerita yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang siapa dulu yang mau menonton? Oke, Reni, silakan. Tindakan apa dulu yang Reni pilih tadi? Saya pilih tindakan membersihkan sendiri Bu. Oh iya, terus alasan Reni memilih tindakan itu? Karena Bu, biar cepat selesai. Kalau nunggu yang lain itu lama Bu. Jadi nanti setelahnya nggak boleh itu yang nggak selesai nggak harus bersih Bu. Jadi jangan bersihkan sendiri Bu. Oh iya. Oke, Reni. Nah, kalau yang kedua apa yang menurutku benar dalam situasi ini? Bersihkan sendiri Bu. Seperti tadi ya, alasannya tadi ya, oke, betul saya. Selesai Bu. Jadi cepat bersih. Oke, nah kalau teman-teman ada yang lain, si Najwa apa tindakan yang dipilih? Saya sebenarnya sama
sama yang ibu urusan sendiri. Tidak boleh. Kan kita memiliki jawaban masing-masing. Tidak Kan? boleh. Kita tidak mencontoh. Kita dibully bu. Tidak boleh gitu ya. Itu jawabannya. Kita makan sama ibu. Oh, maaf ya Bang. Oke, ayo Najwa. Sekarang sebutkan jawabannya. Tindakan yang saya pilih adalah membersihkan sendiri bu. Terus kenapa pilih tindakan itu? Karena saya biasanya di rumah suka nyapu sendiri. Terus dia nggak suka aja kalau mencuci lagi. Nah ya, kalau novel apa tindakan yang dipilih? Saya memilih tindakan mencuci dulu untuk minta Kita ketika jawaban sih. karena guru dapat mengatur tindakan apa yang akan dilakukan muridnya untuk membersihkan. Novel pernah ada bu. Ini masa ini dia ngapain kayak dulu? Jangan menghakimi tidak berteman ya. Oh, Jadi iya. di rumah itu kena. Tidak boleh. Yang kedua, yang dulu dekat dalam situasi ini membersihkan satu guru dan teman-temanku. Terus yang ketiga, Oke, kalau Hajar gimana jawabannya? kalau saya sih diam aja bu, kamu bersihin. Loh, kenapa Hajar? Ya. Alasannya. Karena kalau teman saya nggak mau, dia juga nggak mau. Kalau nggak mau, dia mau. Oh Apa iya. yang di sini bu? Tapi kamu udah lama. Kamu terlalu aja. Nah, ayo kita tanggapin. Sekarang anak ibu sudah punya jawaban masing-masing nih. Ayo sekarang kita tanggapin dulu jawaban dari Reni. Bagaimana tanggapan anak ibu? Yang lainnya? Saya sih setuju bu, kan saya juga milih membersihkan sendiri. Ya, Kalau saya tidak setuju. Ya, ada setuju. Kalau capek, apa yang kita ambil? Nanti orang mau belajar di kelas apa? Iya. Mungkin mereka biasanya belajar. Tadi kan belajar nyambung di sini, nyambung di sana. Berani ya, Bu? Kalau bau kali kamu. Ya, mau bawa tai. Ya kami ya masker. Oke, oke, oke. Nah, ketika ada udah punya masing-masing nih, kita boleh menanggapi, tapi tidak boleh menghakimi. Jadi kita harus dengarkan dulu tanggapan dari teman-teman kita. Tadi tanggapan Novel seperti apa? Jadi kita mau iya, sama dia ini ya. Ayo kita dengarkan dulu. Ya, ayo kita dengerin dulu ya, aku kasih ini. Kata bu, kenapa saya tidak setuju karena capek untuk membersihkan sendiri dengan ruang kelas besar itu. Apalagi teman-teman itu tidak peduli. Iya, oke. Nah, gimana tanggapan si Hajar? Ya bukan saya kalau misalnya dari awal kita kerja sama sama-sama mau sendirian, bapak sendiri sama-sama. Oke, jadi ada ibu punya tanggapan masing-masing ya. Ada, Bu. Nah, ayo kita tanggapin lagi jawaban dari si Hajar. Saya mau tanggapi Bu. Saya juga. Ayo kita yang pertama dari si Leni dulu ya. Ayo kita tanggapin. Mereka bilang yang saya tidak membersihkan kan Bu. Iya. Tapi dia kan malas kan Bu. Oke, kenapa kamu bisa bilang malas? Ya karena saya tidak bersihkan sendiri tadi Bu bilang tak mau bersihkan sendiri gitu. Tapi mereka mau belajar di kelas foto gitu. Tapi mereka kan bicara Bu terima yang pernah bersihkan sendiri. Iya. Mereka malas dong. Oke, oke, oke. Itu tadi tanggapan dari Leni ya. Kita terima sama-sama ya tanggapan si Leni. Nah, selanjutnya kedua versi kita juga. Sama jadi kayak ini. Apa itu Najwa? Tanggapannya? Berarti hanya malas kalau dia tidak mau membersihkan kelas karena kalau kelas dibiarkan tetap kotor belajarnya jadi terganggu. Oke, tapi kita tidak bisa nih langsung mengatakan bahwa si Hajar ini pemalas. Tidak boleh seperti itu. Iya, sebentar ingat ya. Nah, kenapa si Hajar memilih itu? Pasti punya alasan sendiri kan. Jadi kita tidak boleh beranggapan dia anak pemalas. Karena kata pemalas itu adalah kata yang tidak Baik. Jadi tidak boleh kita katakan gitu kepada teman-teman kita. Ayo kita kembali bijak memilih kata-kata yang Baik. Oh, Berarti kalau bukan kemarin jadi kalau kayak gitu. iya seperti itu bisa. Oke, Bu. Nah, coba kita dengarkan lagi tanggapan si Novel terhadap jawaban Hajar. Nah kalau saya itu setuju bu. Tapi bukan ya setuju banget sih bu. Iya, seperti apa? Alasannya Novel. Alasannya karena ini bu, kalau saya membersihkannya sendiri kan bu. Ya. Pas saya sudah main ini itu, nanti saya sudah membersihkan sendiri. Mereka yang masuk keluar kayak gitu kan bu. Jadi lebih baik saya gimana bu? Oh iya, oke itu tanggapan dari Novel Ayu tadi. Ada tambahan lagi Novel sudah cukup. Nah, jadi ada yang sudah memiliki tanggapannya ya. Ada jawaban teman-teman. Coba ayo kita dengarkan sekarang jawaban dari Novel. Jawaban Novel tadi. Ada bu, bantuan bu. Saya ada jawab coba. Dari dulu. Nanti Novel kan Bu. Bu kan katanya nggak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kita pilih yang lebih baik aja. Berarti Novel orangnya apa dong Bu? Orangnya itu butuh validasi. Oke, ayo terima ya tanggapan dari Reni ya. Jangan menghakimi tanggapan dari Reni. Nah, kenapa si Reni beranggapan kalau Novel itu butuh validasi? Nah, Reni. Karena dia ngasih tahu guru Bu. Jadi tadi guru marah dong. Tadi guru marah dong sama hari kan dia dong tiket. Oh seperti itu. Ayo, oke, kita terima ya tanggapan dari Reni. Ayo kita dengarkan tanggapan dari Najwa sekarang. Novel itu tidak mandiri. Masa harus
lapor bilang ibu dulu kalau mau bersihin kelas, juga Masa bersihin di ya. kelas apa tuh ibu membantu bersihkan kelas? Ya kan dia udah sepakat dan kan jaga bersihin kelas bersama berarti Masa ibu guru disuruh piket? kan sama berarti sama guru. Masa ibu guru juga disuruh piket? Ibu guru sama tiket, cuma kan ibu gurunya aku tinggalkan dia. Kan sama guru minta bantuan. Ya tapi kan itu kan situasi saya. Itu tidak ada saat itu lagi gitu. Oke. Tadi kan itu sudah berdebat, beradu pendapat ya. Jadi kita harus menerima nih pendapat dari teman-teman kita. Tadi baik kok kalau udah beradu pendapat, udah berdebat, nah itu merupakan dapat melatih pikiran kritis anak-anak itu semua. Ayo sekarang kita dengarkan jawaban tanggapan dari Hajar terhadap jawaban si Novel. Kalau menurut saya sih saya setuju. Setujunya alasannya Hajar. Karena ya saya kalau buat teman-teman pribadi kok dibilang nggak mau pergi dulu lah kok. Ya kan tuh. Iya kalau pasti sombong atau kalian. Kelasnya aja kemarin kan kalau masuk kelasnya Tanggung jawab dia. itu bola. Menurut saya Baik, kita terima ya jawaban tanggapan dari Hajar. Nah, dari tadi kan tanggapannya itu beragam ya. Ada yang bilang tidak boleh kalau gurunya kita harus membersihkan kelas sama-sama. Harus ada juga yang daripada lama yang menunggu teman membersihkan kelas kita sendiri yang harus membersihkan sampai bersih gitu kan. Terus ada juga yang memilih diam saja. Kan kalau tidak mengerjakan berarti saya juga tidak mau mengerjakan daripada saya sendiri gitu kan. Nah, tadi jawaban-jawaban anak ibu sudah benar semua, tidak ada yang salah karena anak ibu sendiri punya alasan untuk memilih jawaban tersebut. Nah, tapi ada tapinya, karena setiap tindakan yang anak ibu pilih, Bu izin WC. oh boleh, silakan pakai. Nah, jadi tindakan yang anak ibu pilih tadi juga memiliki akibatnya. Kalau anak ibu memilih tindakan tersebut, nah yang pertama coba kita lihat akibat yang pertama. Yang warna merah tadi siapa tadi yang itu warna merah? ada. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Yang satu warna merah ada diam saja dan tidak membersihkan. Nah, di sini kita memiliki akibatnya kalau kita melakukan tindakan tersebut. Apa akibatnya? Siapa yang bisa tahu jawabannya? Ayo, saya. Oke, ini akibatnya. Kelas tidak bersih-bersih bu. Iya, lalu Belajar dengan Bu. nah iya, jadi kalau misalnya kita tadi kan di situ kan ada katanya tong sampah sudah penuh dan lantai kelasnya kotor. Jadi kita ketikkan ibu di depan dulu ya. Nanti kita ngomongnya bergantian ya. Dengarkan dulu ibu menjelaskan. Nah, di sini kan ada bilang tong sampah sudah penuh dan lantai kotor. Nah, kalau tidak dibersihkan, kelas akan kotor dan bau. Jadi kalau misalnya kita pilih nomor satu, kita piket, kelas kita juga piket, tapi tidak ada yang mau membersihkan, jadi kelas kita kotor, jadi bau, terus Banyak tidak nyamuk. iya sarang nyamuk, jadi terganggu kan belajar kita. Jadi pilihan yang pertama itu benar kalau menurut sesuai sama alasan aja, tetapi memiliki resiko bahwa kelas kita jadi kotor dan belajar kita terganggu. Nah, yang kedua, yang warna hijau. Saya pilih sama Ibu. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Membersihkan sendiri. Nah, tadi si Najwa dan lagi memilih tindakan membersihkan sendiri karena daripada kelas kotor lebih baik dibersihkan sendiri. Nah, resikonya seperti apa? Ada yang tahu resikonya? Oke, Najwa. Teman-teman jadi tidak tahu diri. Ya, lalu ada lagi yang mau menambahkan? Ready, silakan. Teman-teman jadi hujat bu. Apa yang hujat? Oh, Ada tuh Ayo, Mbak. mereka tapi sendiri. Nah, iya. Jadi benar ya semua jawaban anak ibu. Kalau kita membersihkan sendiri itu kita capek. Kita udah membersihkan sebelumnya sudah kita selesaikan tugas kita. Tapi kalau kita kotor, kita bersihkan lagi. Tapi kita kerja sendiri itu kan pasti menambah tenaga kita. Jadi kita merasa capek, lelah dan letih. Nah kalau misalnya kita udah lelah, udah letih, jadi belajar kita jadi kurang semangat kan? Iya, kurang efektif, kurang excited, kurang bersemangat, kurang ada ekspresinya, jadi malah tambah malas malahan kan? Nah itu juga mikir yang tindakan yang ketiga ini juga memiliki resikonya. Lalu tindakan yang biru, siapa tadi yang memilih biru? Novel. Ayo kita baca sama-sama ya tindakan yang biru ya. Memanggil guru untuk meminta bantuan. Nah, siapa yang tahu nih resiko dari tindakan ini? Diceng-cengin teman bu. Iya, Kena marah guru. nggak marah dulu. Lalu ada lagi? Tidak ada. Nah, yang benar ya jawaban anak ibu. Kan tugas kelas itu tugas bersama. Nah, jadi kita kalau membersihkan kelas, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga
menyuruh teman-teman untuk membersihkan bersama. Seperti itu lebih baik. Jadi sesuai dengan jawaban yang kuning, itu mengajak teman membersihkan bersama. Dan itu resikonya apa? Kelas jadi bersih. Iya, semua kerjaan jadi cepat selesai. Iya, terus ada lagi tidak cukup. Nah, jadi semuanya jadi ikut kerjakan, dan ada yang di beda-beda kan, semua ikut membersihkan kelas. Oke, sudah bagus ya jawabannya Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita sama-sama membersihkan kelas, sama-sama bertanggung jawab sama kelas kita jadi bersih, jadi aman belajarnya. Karena kelas kita yang bersih ini itu merupakan hak kita semua. Oke. Jadi sekarang kita menyimpulkan nih. Ayo, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Novel, Bu. Ayo, Novel, bisa menyimpulkan. Jadi kita itu sebagai murid atau siswa harus menjaga kebersihan kelas karena bersama-sama supaya kelas bersih, nyaman, dan belajar dengan khusyuk. Oke, ada mau yang menambah lagi kesimpulan hari ini? Tidak. Oke, cukup. Nah, tidak mau? Oke, tadi sama-sama ya kesimpulannya. Ya, ini dia kesimpulan kita bagi hari ini, yaitu ayo sama-sama bacanya ya. Kesimpulan, menjaga kebersihan kelas sangat penting karena menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan menyenangkan. Jika semua mahasiswa ikut bertanggung jawab, suasana kelas akan menjadi tempat terbaik untuk belajar. Oke, jadi nanti semua sudah bisa ya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu, karena Ibu sudah paham, Ibu mau memberikan lembar latihan dan Ibu jawab ya. Kerjakan individu, kerjakan sendiri-sendiri, jangan berdiskusi dengan temannya. Terima kasih Ibu. Bersama nih. Ibu jadi ya, dengan Ibu. Siap, Bu. Ibu tadi yang kita dikumpulin. Oh iya, bebas kalian ya, ini ya. Bu, ya ini. Oke, lihat dulu ya. Oke, kan saya paling bagus. Semua jawaban Ibu sudah bagus, sudah paham sama pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, apa ya yang ada Ibu pelajari hari ini? Ada yang tahu? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Jawab kelas. Nanti kita peduli lingkungan. Dalam mempedulikan lingkungan sekitar kita juga harus peduli dengan lingkungan yang ada di kita, yaitu di dalam kelas, dengan menjaga kebersihan kelas. Oke, nah selanjutnya mau kasih tugas ya dengan Ibu. Video itu ya, jadi untuk menambah pemahaman ini tentang pembelajaran kita hari ini. Tugasnya mudah kok. Nah, karena Ibu minta di buku PR kalian nanti kerjakan tugas-tugas kalian yang ada di dalam rumah, apa saja tugasnya ya. Ya, Oke, Bu. paham tugasnya nah, Ibu? Paham. Oke, dikumpulkannya minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang sebelum kita selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini, coba lihat lagi di kiri kanan, di bawah, ya, di depan, di belakang mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Sudah rapi semua, alat tulisnya juga sudah dirapikan, bangkunya sudah rapi, coba dilihat dulu. Oke, sudah rapi semua. Nah, berarti kita sudah siap nih untuk pulang sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita selesai sampai sini. Sekarang untuk ketua kelas silakan disiapkan berdoa bersama ya. Ah.